Halo brother, setelah rame-rame kemarin tentang isu-isu dan kehangatan rilisnya iOS 17, kita akan sedikit maju untuk membahas isu-isu terbaru mengenai iPhone 15 Pro yang sebentar lagi akan dirilis di bulan September bersamaan dengan rilisnya iOS 17 secara resmi. By the way, desainnya itu nanti bakal dibikin tetap frame-nya itu mengotak, tetap boxy kayak halnya di iPhone 12, iPhone 13, dan iPhone 14 series. iPhone baru atau produk-produk baru dengan chipset baru merupakan hal yang lumrah sebetulnya. Tapi agak sedikit beda lagi dengan iPhone 15 Pro ini. Nah, upaya Apple buat nandingin para kompetitornya yang udah bisa ngelakuin zoom beberapa kali, bahkan ada yang beratus-ratus kali, Apple kayaknya terindikasi kuat bakal menanamkan kamera atau lensa periskop di iPhone 15 Pro. Dan buat lo yang kepikiran mau ngebeli iPhone 14 Pro atau 14 series lainnya, menurut gue tahan dulu kalau memang nggak butuh-butuh banget. Karena gue punya 3 alasan utama kenapa nanti iPhone 15 Pro yang akan dirilis di bulan September punya value yang jauh lebih baik daripada iPhone 14 Pro berdasarkan isu-isu yang beredar beberapa bulan terakhir ini. Oke, untuk aspek pertama yang ngebuat iPhone 15 Pro itu bakal punya value lebih baik daripada iPhone 14 Pro adalah dari materialnya, dimana isunya iPhone 15 Pro ini bakal pakai material yang berbahan titanium. By the way, untuk bahan material titanium ini bukanlah yang pertama yang bakal digunakan di Apple produk. Sebelumnya Apple juga udah memakai bahan frame titanium ini di Apple Watch Ultra dan hasilnya sangat kokoh. Plus karakter dari bahan titanium yang enteng dan ringan bisa meningkatkan kenyamanan kita waktu pegang iPhone 15 Pro nantinya. Karena biarpun ringan enteng tetap kokoh dan kuat serta bakal meningkatkan kenyamanan dan tangan kita itu cenderung lebih nggak gampang pegel. By the way, desainnya itu nanti bakal dibikin tetap frame-nya itu mengotak, tetap boxy kayak halnya di iPhone 12, iPhone 13, dan iPhone 14 series. Namun isunya yang beredar untuk frame-nya ini bakal dibuat sedikit lebih rounded, sedikit lebih curve. Tentu tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan waktu dipegang si iPhone-nya. Kalau menurut lo gimana? Apakah nanti bakal terlihat keren dengan desain yang curve atau tetap mending desain yang kayak iPhone 12, 13, atau iPhone 14 series? Lanjut di poin yang kedua yang tentu bakal jadi pembeda iPhone 15 Pro dengan seri yang lainnya adalah di urusan chipset. iPhone baru atau produk-produk baru dengan chipset baru merupakan hal yang lumrah sebetulnya. Tapi agak sedikit beda lagi dengan iPhone 15 Pro ini, dimana rencananya Apple bakal menyisipkan si daya pacu di iPhone 15 Pro ini dengan menggunakan A17 Bionic. Fakta menarik yang ada di chipset A17 Bionic ini adalah bakal punya nilai atau ukuran fabrikasi sebesar 3 nanometer, dimana merupakan chipset dengan fabrikasi terkecil yang dimiliki oleh Apple. Bahkan kabarnya untuk performa dari A17 Bionic ini juga punya performa yang mendekati chipset Silicon M1, dan keuntungan dibandingkan dengan M1 yang dimiliki Apple adalah efisiensi daya yang jauh lebih baik untuk A17 Bionic ini karena memang memiliki nilai fabrikasi yang lebih kecil daripada chipset M1. Poin yang ketiga adalah di aspek kameranya. Ya, seperti yang udah kita tahu merupakan ciri khas Apple punya keunggulan di aspek kameranya. Dan hal ini juga diaminkan oleh seluruh orang mungkin di dunia karena memang terbukti untuk kamera iPhone di setiap serinya selalu memiliki improvisasi yang cukup oke dan juga selalu bersaing dengan brand-brand yang sudah ternama seperti Samsung dan lain sebagainya. Dan tentu kamera iPhone juga sudah diakui oleh banyak orang merupakan salah satu kamera ponsel terbaik yang ada di dunia. Nah, upaya Apple buat nandingin para kompetitornya yang udah bisa ngelakuin zoom beberapa kali, bahkan ada yang beratus-ratus kali, sehingga bisa menangkap gambar yang jauh dengan cukup detail. Walaupun memang di sana ada processing AI yang juga ikut campur atau ikut andil, terilhami dari hal tersebut, Apple kayaknya terindikasi kuat bakal menanamkan kamera atau lensa periskop di iPhone 15 Pro. Namun menurut Om Min Chi Kuo, seorang leaker yang cukup ternama, menyebutkan bahwa iPhone yang akan dibekali dengan lensa periskop adalah iPhone dengan seri 15 Pro Max aja. Sementara untuk seri-seri yang lainnya nggak bakal kebagian. Indikasi ini tuh semakin menguat karena beberapa waktu yang lalu Apple kayak udah nyolek-nyolek perusahaan modul kamera yang cukup ternama
kayak LG Innotek dan Jahwa Electronic. Masih menurut Om Min Chik-woo, katanya di iPhone 15 Pro Max nanti bakal disisipkan lensa periskop yang bisa melakukan 6 kali optical zoom. Oh ya, untuk perbedaan antara optical zoom dan digital zoom adalah lebih kepada cara pembesarannya. Kalau di optical zoom, lensa itu kayak bener-bener bisa mengcapture objek dengan lebih dekat, kayak halnya di mirrorless atau di DSLR lah. Bisa diputer-puter kalau di mirrorless atau di DSLR sehingga bisa lebih ngezoom lebih dekat ke objeknya. Sementara untuk digital zoom, kameranya itu bukan seolah-olah mendekati objek tapi lebih ke ngelakuin crop sehingga gambarnya itu kelihatan lebih dekat, itu aja. Tentu kualitas optical zoom bakal jauh lebih baik daripada digital zoom karena memang benar-benar yang di capture adalah dari jarak dekat, bukan melakukan crop dari gambar yang sudah tercapture. Nah, selain 3 value tadi yang udah gue jelasin, keunggulan-keunggulan iPhone 15 Pro yang akan dirilis nanti dibandingkan dengan iPhone terdahulunya, tentu ada satu hal lagi yang perlu kita tunggu dan perlu kita amati dan kita nantikan. Apakah nanti iPhone 15 Pro bakal benar-benar beralih menggunakan port Type-C atau tetap setia dengan menggunakan port Lightning? Kita lihat aja, tapi kemungkinan besarnya sih dari rumor-rumor yang cukup kenceng, iPhone 15 Pro udah bakal mulai bermigrasi dengan menggunakan iPhone atau dengan menggunakan port dari Type-C. Karena ini merupakan tuntutan juga dari Uni Eropa yang memiliki pasar yang cukup luas, cukup besar untuk produk-produk Apple. Tentu hal ini bakal Apple pertimbangin secara matang baik dari aspek keuntungan yang mungkin dia peroleh maupun dari kepuasan dari para usernya. Oke, itu aja informasi dan isu-isu yang bisa gua share di video kali ini mengenai iPhone 15 Pro. Mudah-mudahan bisa ngebantu lo menambah wawasan, dan kalau ada kurang-kurang gua minta maaf, sorry banget. Thank you for watching, see you next video, bye bye.